Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Muhammad Tamim yang akan memandu membersamai Bapak Ibu guru sekalian dalam membuat atau menyusun RPP rancangan pembelajaran mendalam atau RPM ya, yang nanti kita akan memanfaatkan aplikasi berbasis AI atau kecerdasan artifisial. Nanti kita akan mencoba membuat atau mengeksplorasi ya salah satu aplikasi yang saya kembangkan. Silahkan bisa masuk. Untuk masuk ke sini bisa melalui website saya di mtamim.com. Nanti klik di aplikasi AI ini ya, atau langsung di mtamim.com/app atau /AI gitu. Kemudian nanti kita akan coba mencoba ya beberapa contoh aplikasi yang ada di sini. Tidak semuanya, tapi nanti kita akan khususnya yang tentang di rancangan pembelajaran di menyusun TP dan pengalaman belajar. Kalau yang lain ada beberapa ini ya, topik yang lain, misalnya buat soal dari gambar ya, kemudian buat LKPD dan seterusnya. Tapi kita akan membuat yang RPP secara umum terlebih dahulu. Ada dua versi 1 dan versi 2 yang saya publish di sini. Tampilan kalau versi 1 seperti ini ya. Yang versi 2 sebetulnya ini fiturnya hampir sama, cuma tampilannya agak sedikit berbeda. Nah, meskipun juga ini model AI-nya juga berbeda, sehingga nanti kalau dua versi ini silahkan dicoba-coba ya. Untuk topik materi tertentu, begitu mana yang paling bagus ya. Dalam hal ini kita akan coba memfokuskan pada penyusunan TP ya. Kita akan coba membuat rancangan pembelajaran ya, khususnya nanti dari merumuskan tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar. Kita akan masuk ke satu topik ya. Topik misalnya, pastikan topik ini merupakan jabaran ataupun detail dari CP gitu, atau capaian pembelajaran. Misalnya sistem pencernaan ya, kelas kelas 5 SD misalnya begini ya. Pastikan sekali lagi ya, topik ini ada payungnya di CP gitu ya. Ini kalau di yang versi satunya tinggal masukkan di sini. Kita submit, kita coba di sini. Yang ini juga kita submit. Dalam hal ini pilihan menunya adalah pilihan default, yaitu ringkasan pembelajaran mendalam. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ini AI akan membuatkan suatu ringkasan dari RPP untuk pembelajaran yang mendalam. Khususnya kita lihat nanti di sini misalnya ya, kita lihat dari sisi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini kita bisa melihat TP yang disusun itu sudah menggunakan TP dari taksonomi Solo. Ya, kalau di IPM itu taksonomi Solo merupakan taksonomi yang disarankan untuk digunakan. Jadi dari unistruktural, multi, relasional, extended, abstrak, ini adalah taksonomi yang diterapkan dalam menyusun TP. Ya. Kemudian kita bagian ini yang terutama nanti akan menjadi penting ya. Karena ini TP nanti akan menjadi tolok ukur pembelajaran kita. Sehingga nanti apa yang kita tuliskan atau dibuat dalam TP ini ya, ini menjadi acuan selama kita proses pembelajaran. Kalau kita lihat di sini TP secara umumnya ini,
kemudian dijabarkan dalam taksonomi Solo. Ini bisa dikatakan indikator atau kriteria ketercapaiannya, ya. Masing-masing kita lihat di sini sudah dijabarkan seperti ini. Namun sebelum kita pakai atau kita gunakan, pastikan TP ini memang sudah valid gitu ya. Jadi kita lihat lagi apakah ini cukup rasional, apakah kemudian perlu diperbaiki dan seterusnya. Ini harus kita lihat kembali gitu ya. Jadi kalau kita sudah oke, misalnya TP ini sudah oke, bisa nanti ini di copy, masukkan aja di file MS Word gitu ya misalnya, untuk disimpan, untuk diedit lagi. Oke, ini tujuan pembelajarannya sudah muncul di sini. Kita bisa kita simpan kalau memang sudah sesuai. Kita lihat yang satunya. Ini aplikasinya juga hampir sama ya. Hasilnya cuman ini mungkin akan ada perbedaan ataupun tingkat kedalamannya barangkali ya. Kalau kita lihat unit strukturalnya mengidentifikasi satu organ pencernaan dan fungsinya. Multinya menyebutkan 3 pencernaan, 3 organ. Kita lihat ya, ini hampir sama gitu ya. Kalau dari tujuan pembelajaran besarnya umumnya yang ini cuma 2 baris ya, kita lihat. Siswa mau menjelaskan secara detail proses mengidentifikasi organ, memahami hubungan antar organ, serta menganalisis dampak pola makan terhadap kesehatan pencernaan. Ini agak berbeda. Ya, tadi ini merumuskan solusi untuk menjaga kesehatan pencernaan. Nah, ini karena kita punya 2 variasi ini ya, silakan nanti dicari yang paling bagus itu ya. Apakah yang satunya ini tadi atau yang ini. Bahkan yang setiap web ini pun nanti kalau kita submit lagi, dia akan membuatkan hasil yang berbeda lagi. Gitu ya. Nah, kalau bisa, kalau memungkinkan nanti buatlah atau gunakan web ini untuk mengenerate beberapa pilihan. Nanti kita pilih yang paling bagus gitu. Baik, yang ini untuk TP-nya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Jadi kalau dalam urusan RPP di PM itu saya selalu menekankan pentingnya menyusun TP yang tepat ya. Pastikan TP-nya sesuai dengan CP. Sini ya. Materi nanti belakangan saja kita lihat ya. Nah, yang penting adalah pengalaman belajar. Kalau materi nanti itu gambaran secara umum aja. Tapi kalau yang menjadi titik krusial sebetulnya adalah dari TP itu bagaimana kita mewujudkan pengalaman belajar yang tepat, merencanakan pengalaman belajar yang tepat. Dan kalau dalam hal ini itu dipakai menjadi memahami, menerapkan, merefleksikan. Ya, kalau kita lihat dari TP yang ada ini, biasanya unistruktural dan multistruktural itu masuk di memahami. Relasional biasanya masuk di menerapkan. Extended abstract biasanya masuk di merefleksikan. Kalau kita lihat di sini ya, ini kita lihat ini setara dengan TP-TP yang ada tadi. Kita coba cek yang sini. Ini materinya, ini fase pengalaman belajarnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini konsep-konsep itu di pemahaman di sini biasanya ya. Ada diskusi, penyampaian materi oleh guru, ada aktivitas, bahkan ini ada permainan mungkin, ada observasinya, direfleksi itu, mendiskusikan bagaimana yang telah dipelajari itu dapat berguna di sehari-hari, bisa diterapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Bedanya kalau menerapkan di proses pembelajaran biasanya gitu ya. Kalau yang merefleksikan itu menerapkan di kehidupan nyata gitu ya. Misalnya ini tentang pola makan,
sehari-hari, aktivitas presentasi, membuat menu makan yang sehat, dan seterusnya. Ini pengalaman belajarnya. Nah, kemudian alternatif asesmen di sini juga lihat ada beberapa pilihan ya. Jadi kalau asesmen itu kita harus mengacu ke TP ya. Jadi dalam asesmen kita harus mengukur masing-masing TP atau kriterianya, itu harus ada asesmennya. Jadi kalau di sini unit struktural yang tadi di TP di atas itu kan ada TP-nya, ini harus ada asesmennya masing-masing. Ya, masing-masing ini harus ada asesmen. Bentuknya boleh tes, boleh unjuk kerja, maupun yang cara pengambilan data, pengukuran yang lain gitu ya. Kemudian pemanfaatan media, ada yang digital, non digital. Kemudian prinsip-prinsip. Ya, prinsipnya ini yang diterapkan di atas tadi. Kalau aktivitas ataupun pengalaman rancangan belajar yang sudah bagus, itu hampir bisa dipastikan prinsip ini sesungguhnya sudah masuk di sana gitu ya. Jadi kita nggak usah dari awal itu terlalu terbebani oleh prinsip. Kalau pengalaman belajarnya sudah oke, kita cek aja, dicek kembali, maka kita akan bisa menambahkan kalau misalnya ada prinsip yang kurang gitu ya. Yang terutama adalah di pengalaman belajar. Kemudian dimensi profil itu juga lebih mudah lagi. Kalau dimensi profil kan mau ini ya, semua profil kan bisa dikaitkan ya, tapi fokus ambil beberapa profil saja, profil lulusan. Kemudian ini saran praktek pedagogi yang digunakan juga bisa PBL, Flip Classroom, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi ini dalam konteks ini adalah ringkasan dari RPP dalam pembelajaran mendalam ya. Ini juga yang aplikasi yang satunya ini formatnya hampir sama gitu ya. Cuman isinya mungkin nanti juga kedalamannya bisa jadi agak berbeda. Nanti silahkan dicek kembali gitu ya. Ini ya, ini yang di aplikasi satunya gitu ya. Nanti dibanding-bandingkan nah gitu ya. Kalaupun belum dapat yang bagus, disubmit lagi, diulang lagi, nanti dapat hasil yang lain. Saya akan menambahkan satu fitur yang sini ya. Ini kan ide ringkasan, silahkan dicoba yang lebih detail di sini. Fase pengalaman belajar ini, kalau yang kita lihat di sini, belajarnya kan masih cukup singkat ya. Nanti apakah jadi ini cuma poin-poin begitu. Sebenarnya dari sini pun bisa dikembangkan sendiri ya, tapi kalau kita mau cari ide yang lain, kita klik aja, pilih di ide pengalaman 3 fase pengalaman belajar ya, di submit. Seperti saya sampaikan ya, poin kritis di RPP pembelajaran mendalam itu sebenarnya ada di menyusun TP dan kemudian menyusun fase pengalaman belajar ya. Ini lebih detail lagi di sini ya. Ini kebutuhan performa yang jadi siswa nanti harus bisa apa gitu, lebih detail. Pengalaman belajarnya nanti akan diuraikan lagi lebih detail lagi. Jadi kalau ini tugas-tugas yang mereka harus lakukan ya, lebih detail, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian ini tugas prioritas atau tugas utama yang harus dilakukan. Kemudian detail dari masing-masing fase ini. Di fase memahami, langkah-langkah ini, strategi dan medianya. Fase menerapkan, kemudian fase merefleksikan ya. Nah, ini yang kalau kita lihat di sini, fase merefleksikan ini lebih detail lagi. Jadi refleksi dalam dimensi macam-macam di sini ya. Dimensi kognitif, pemahaman tentang materi, dimensi meta kognitif, cara belajar, dimensi afektif, sikap, dimensi praktis ya, kebermanfaatan,
dan seterusnya. Jadi dalam video ini saya fokuskan ini dua ini ya, ringkasan pelajaran mendalam dan ide 3 fase pengalaman belajar di PM atau pembelajaran mendalam. Ada dua ini ya, dua aplikasi yang bisa digunakan. Nanti silakan dieksplorasi mana yang lebih cocok ya, atau kalau perlu ya dua-duanya dibuka di sini. Nah ini bisa pilih yang menu-menu yang ada di sini ya. Tapi yang saya bahas di video ini di ringkasan PM dan ide 3 fase PM ya. Ini yang 3 fase PM yang detailnya ya ini ya. Ini masing-masing fase yang dibuatkan di aplikasi yang kedua. Ya nanti digabungkan kalau misalnya ada ide yang tepat atau yang lebih baik nanti akan digunakan di RPP yang kita buat ya. Sekali lagi kalau kita mau membuat RPP-nya ini nanti mau diedit, di copy aja di blog begitu ya, seperti biasa. Di copy, terus klik kanan, copy atau Ctrl C, nanti masuk di MS Word, di paste di MS Word. Jadi harapannya nanti kita akan mempermudah dari penyusunan RPP ini ya, khususnya dalam video ini kita masih fokus di tujuan pembelajaran dan pengalaman belajarnya. Nanti apakah asesmen tadi sudah disinggung ya, tentang DPL dan prinsip-prinsip juga sudah disinggung, nanti bisa untuk dikembangkan ataupun ini kan lebih lanjut ya, didetailkan lebih lanjut. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.